Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalis Mubarak dari UIN Maulana Malik Rabi Ibrahim, jurusan Biologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dinasti Mughal hingga terbentuknya Bangladesh. Pertama, kita akan membahas awal mula terbentuknya dinasti Mughal. Pada abad ke-17, dunia Islam berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu Kerajaan Syafawi dari Persia, Mughal dari India, dan Kerajaan Turki Utsmani di Turki, yang memiliki 2 periode. Dinasti Mughal sendiri berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi oleh seorang penziarah yang bernama Zaharuddin Muhammad Babur. Dinasti Mughal juga merupakan dinasti termuda dari ketiga dinasti kerajaan tersebut. Dan kerajaan Mughal merupakan kerajaan terakhir yang ada di India sampai negara Bangladesh terbentuk. Kerajaan Mughal berdiri sejak tahun 1526 Masehi sampai 1858 Masehi, di mana sebelum tahun tersebut terdapat beberapa kerajaan lainnya, di mana kerajaan tersebut adalah kerajaan dinasti Ghazwi berdiri pada tahun 977 sampai 1186 Masehi. Yang kedua adalah dinasti Khalji berdiri pada tahun 1296 sampai 1316 Masehi. Yang ketiga dinasti Sayyid berdiri sejak tahun 1414 sampai 1415 Masehi. Yang keempat adalah yang terakhir dinasti Lodi berdiri sejak tahun 1451 sampai 1526 Masehi. Pemimpin dinasti Mughal. Pemimpin pertama dinasti Mughal adalah pendirinya sendiri, yaitu Zaharuddin Muhammad Babur. Setelah banyak melewati peperangan dan memerintah selama 30 tahun lamanya, dinasti Mughal banyak mengalami perkembangan, dari perkembangan wilayahnya sendiri sampai dengan pemerintahannya. Namun sepeninggalan Babur, pemerintahan digantikan oleh Humayun atau putranya sendiri. Humayun. Pemimpin kedua adalah Humayun. Humayun merupakan putra dari Babur sendiri. Humayun lahir di Kabul, sekarang disebut dengan Afghanistan, pada tahun 1508. Pada saat masih kecil, Humayun belajar bahasa Arab, Turki, dan Persia. Pada saat Humayun menginjak 20 tahun, Humayun memegang kekuasaan di Badakhshan. Dalam pemerintahannya, Humayun dapat menguasai wilayah Kalanjir, Cumar, Malwa, dan Gurajat. Namun pada kekuasaannya, situasi negara mengalami sedikit ketidakstabilan. Di banyak sekali terjadi pemberontakan dan perlawanan dari musuh-musuh Humayun. Pada tahun 1540 Masehi, terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Khan dari Hunuj. Saat pertempuran ini, Humayun mengalami keterpurukan dan kalah, kemudian melarikan diri ke Qadar dan Persia. Atas bantuan dari Raja Persia, Humayun dapat membangun kekuasaannya kembali sedikit demi sedikit, dan setelah merasa kuat, Humayun membalaskan dendamnya dan menguasai kembali India pada tahun 1555 Masehi. Namun Humayun mengalami kecelakaan dan wafat pada saat itu juga. Humayun
jatuh dari lantai 2 perpustakaan Sher Mandal di Delhi pada Januari 1556. Setelah wafatnya Humayun, pemimpin kedua dari dinasti Mughal, kekuasaannya digantikan oleh putranya sendiri, yaitu Akbar Khan. Akbar Khan sendiri memiliki gelar Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Akbar Khan naik tahta saat berusia 15 tahun dan memerintah India selama 50 tahun lamanya. Karena usia Akbar Khan yang masih sangat muda saat itu, Akbar Khan memberikan kuasa pada seseorang penganut Syiah sementara. Di periode pertama, Akbar menghadapi banyak sekali perlawanan dan pemberontakan. Di puncak, Khan Shah melancarkan pemberontakan setelah mencari dan merangkul kembali sisa-sisa pengikutnya. Di Agra sendiri, pergerakan pemberontakan kaum Hindu di bawah pimpinan Henu berhasil menguasai wilayah Agra dan Delhi. Di wilayah barat sendiri telah lahir gerakan yang dipimpin oleh saudara seayah dengan Akbar, yaitu Mirza Muhammad Hakim. Wilayah Kashmir, Multan, Bengala, Sindh, Gujarat, Bijipur dan lain-lainnya berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mughal. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Akbar Khan adalah sistem militeristik. Pemerintahan pusat dipegang sepenuhnya oleh raja. Pemerintahan di daerah-daerah dipegang oleh kepala komandan atau bisa disebut dengan Sipah Salar, sedangkan pada subdistrik dipimpin oleh komandan atau faujar. Jabatan-jabatan sipil pun juga menerapkan militer, di mana para pejabatnya diwajibkan mengikuti dan menerapkan pelajaran latihan militer. Usaha lain Akbar adalah dengan membangun Mansab Daris, yaitu lembaga public service yang harus mempersiapkan segala urusan kekerajaan. Contohnya mempersiapkan sejumlah pasukan tertentu. Lembaga ini merupakan suatu kelas penguasa yang terdiri dari berbagai etnis yang ada, yaitu Turki, Afghanistan, Persia, dan juga Hindu. Penguasa setelah Akbar sendiri adalah Jahangir, yang merupakan putra dari Akbar sendiri. Jahangir memerintah Mughal selama 23 tahun. Jahangir merupakan pengikut dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, sehingga din ilahi yang terbentuk oleh Akbar ayahnya sendiri kehilangan pengaruhnya. Pemerintahan Jahangir tidak berjalan dengan mulus. Pemerintahannya penuh dengan pertentangan dan pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan yang terjadi di Ambar yang tidak mampu dikendalikan oleh Jahangir. Pemberontakan bukan hanya muncul dari luar istana, bahkan di dalam istana juga muncul pemberontakan, di mana pemberontakan tersebut dipimpin oleh putra dari Jahangir sendiri, yaitu Khurram. Dengan bantuan Panglima Muhabbad, Khurram menangkap dan mengurung Jahangir. Namun berkat dari usaha permaisuri, permusuhan antara putra dan ayahnya, Jahangir dan Khurram dapat dilenyapkan. Sepeninggalan Jahangir pada tahun 1627 Masehi, Khurram mengalami kenaikan jabatan dan mendapatkan gelar Abu Muzzaf Sahabuddin Muhammad Shahbazah Ghazi. Khurram atau Shah Jahan menggantikan posisi Jahangir. Shah Jahan atau Khurram menggantikan posisi Jahangir. Pemerintahan mulai ditumbuhi bibit-bibit disintegrasi. Namun hal ini justru menjadi tantangan politik toleransi Mughal.
dalam masa pemerintahan Shah Jahan, ada 2 kali peristiwa pemberontakan. Pada tahun pertama masa pemerintahannya, Shah Jahan, Raja Jujhar Singh Bunela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun masih bisa dihadapi. Setelah kejadian tersebut, Raja Jujhar Singh Bundela pun diusir. Pemberontakan paling dahsyat terjadi adalah pemberontakan di Afghan Pir yang dipimpin oleh Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan tersebut sempat membuat Shah Jahan kewalahan. Namun pada tahun 1631, pemberontakan Khan Jahan dapat dikalahkan dan dihukum mati. Pemerintah setelah Shah Jahan dipimpin oleh Aurangzeb. Aurangzeb menghadapi tugas yang sangat berat. Kerajaan Mughal sebagai negara Islam di India hampir saja hancur dikarenakan adanya perang saudara. Maka pada masa pemerintahan Aurangzeb dikenal dengan sebutan masa pengembalian kedaulatan Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi 2 kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan kedaulatan Islam yang mulai redup akibat dari kebijakan-kebijakan politik dari Akbar. Raja-raja setelah Aurangzeb merupakan raja-raja yang sangat lemah hingga tidak mampu mengatasi keterpurukan politik dalam negeri. Raja-raja setelah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan-kerajaan Mughal. Berikut adalah daftar para pemimpin dinasti Mughal. Yang pertama adalah Zaharuddin Muhammad Babur, di mana Zaharuddin Muhammad Babur adalah pendiri dari dinasti Mughal. Yang kedua Humayun, yang ketiga Akbar Shah I, yang keempat Jahangir, yang kelima Shah Jahan, yang keenam Aurangzeb, yang ketujuh Muazzam, yang kedelapan Azimus Shah, yang kesembilan Jihandar Shah, yang ke-10 Farukh Syiar, yang ke-11 Muhammad Shah, yang ke-12 Ahmad Shah, yang ketiga Al-Maghir, yang keempat Shah Alam, yang ke-15 Akbar II, yang ke-6 Bahaur Shah II. Kejayaan-kejayaan pada masa dinasti Mughal pada bidang politik dan militer ekonomi. Dalam bidang politik, dinasti Mughal memiliki kebijakan yang bernama Sul-e-Kul. Kebijakan ini merupakan toleransi universal, di mana menerapkan toleransi kepada seluruh masyarakat dinasti Mughal. Dalam bidang militer sendiri, Mughal memiliki pasukan tentara yang sangat terkenal atas kekuatannya. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mughal sangat banyak memiliki kontribusi. Salah satunya adalah berkontribusi dalam memajukan sektor pertanian dan lebih memfokuskan pada tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pada bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang ilmu pengetahuan, dinasti Mughal memiliki banyak sekali ilmuwan, di mana banyak ilmuwan dari luar India datang ke Mughal untuk mencari ilmu. Bahkan istana Mughal merupakan pusat kegiatan kebudayaan. Hal tersebut maju dikarenakan adanya bantuan dari penguasa dan bangsawan serta para ulama. Contohnya, pada tiap masjid lembaga tingkat dasar yang biasanya dikelola oleh seorang guru, juga ada perguruan tinggi di Delhi yang dibangun oleh Syekh Jahan. Dan jumlahnya semakin banyak saat pemerintah dipegang oleh Aurangzeb. Dalam bidang ilmu agama juga berhasil memodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa al-Alamgiri. Dalam bidang seni dan arsitektur, dinasti Mughal sangat terkenal dengan bidang ini, di mana karyanya masih bisa dinikmati sampai sekarang. Ciri yang sangat memperlihatkan arsitektur Mughal adalah dalam pengaplikasian ukiran dan marmer yang timbul dan digabungkan dengan warna-warni.
Contoh dari bangunan dinasti Mughal yang sangat menonjol adalah Benteng Merah, istana-istana, makam kerajaan, dan salah satu contoh seni arsitektur yang juga termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia yang didirikan oleh Syekh Jahan khusus untuk istrinya tercinta Nur Mahal. Ini adalah peta dari kerajaan Mughal. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran Mughal. Yang pertama adalah pemimpin yang lemah, di mana pemimpin setelah Aurangzeb merupakan raja-raja yang lemah, sehingga tidak dapat menangani kemunduran politik dalam negeri. Yang kedua, terjadinya stagnasi pembinaan militer, di mana menyebabkan militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh Mughal. Yang ketiga, kemunduran moral dan hidup mewah di lingkungan elit politik yang menyebabkan kemunduran dalam ekonomi negara. Yang keempat, pemberontakan terjadi di mana-mana yang menyebabkan dinasti Mughal setelah kepemimpinan Aurangzeb. Yang kelima, kelompok Maratha berhasil menaklukkan wilayah Gujarat yang pada saat itu dipimpin oleh Baji Joe. Dan pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani terjadi pada saat kepemimpinan Syekh Alam. Yang terakhir adalah kaum Hindu dapat menaklukkan wilayah Sadura. Pemberontakan ini dipimpin oleh Banda. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.